Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saum people, balik lagi di acara Bukber. Puasanya serius, bukannya? Ini agak lumayan rame ya guys. Walaupun ini puasa sudah mulai pertengahan, kita harus tetap semangat. Nah, di episode 2 kali ini, setelah kemarin di episode 1 kita melalang buana di prestasi, mahasiswa-mahasiswa berprestasi di internal kampus dan juga di dunia olahraga. Sekarang kita akan melalang buana di dunia teknik. Dunia teknik gak sih bahasanya? Intinya gitulah. Kemarin ada mahasiswa Unsera yang menang di festival, ini gue agak lupa nih ya, gue takut lupa namanya, di festival apa ya? Bridge Construction, bener gak sih? Bener ya? Bridge Construction Festival dengan kategori Young Civil Engineer 2022. Ini lombanya di Universitas Jember. Berarti ini senasional. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Himatsu. Oke, halo, apa kabar? Baik. Oke, boleh dipakai ya. Oke, ini dari Himatsu ya? Dari Himatsu. Ya, ini kita pakai mic-nya. Kita siap. Biar kedengeran, takutnya nggak kedengeran gitu ya. Oke, dengan siapa di mana? Perkenalkan, nama gua Rehan Alif Kurniawan. Gua selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Unsera periode 2022-2023. Wih, ini ketua himpunannya. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Siapa? Gue bisa panggil Ray kali ya? Kak Ray. Jangan panggil Ray lah. Kayaknya kebagusan, panggil gua aja Alif. Alif, tapi pengennya Ray gitu, kayak keren aja gak sih? Oke, semester berapa berarti? Gua sekarang semester 6. Semester 6. Semester 6. Ah, kita seangkatan lah ya, Ya, Ray. Ya, oke. Halo. Enak, lebih enjoy aja kita. Ya, ngobrolnya. oke. Berarti lo yang kemarin ikut lomba di Jember itu, Universitas Jember. Sebenarnya bukan gua, tapi ada tim dari himpunan juga. Oh, tim himpunan. Nah, jadi ada departemen yang khusus untuk menaungi dari sisi keprestasian. Oh gitu. Gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kemarin apa sih tadi tuh gue takut ya, gue namanya pelupa. Nama acaranya bener nggak? Bener. Nama acaranya bener. Bridge Construction Competition. Competition. Atau yang biasa kita sebut itu Balsa Competition. Balsa. Nah, soalnya itu kita lomba itu bahannya itu dari kayu balsa. Balsa. Apa balsa itu apa? Jenis kayu. Oh, jenis kayu. Ini kayu apa? Nah, ini nggak tahu juga nih kayak apa. Gitu. Kayak gitu. Oh. Jadi kayu balsa itu salah satu jenis kayu yang untuk dipergunakan di lomba bridge competition itu. Oh, kemarin berapa orang yang berangkat? Kemarin kita delegasi itu 4 tim. 4 tim. Nah, oh, rame berarti ya? Iya, lumayan. Nah, itu yang lolos masuk final, alhamdulillah ada 1 tim. Oh, 3 orang. Nah, 3 orang satu timnya. Alhamdulillah, berarti 4 tim membuahkan hasil. 1 tim, tepuk tangan dulu dong untuk masuk. Berarti itu acaranya kan nunjukin karya ya, anak himpunan gitu. Iya, betul. Ya. Itu salah satu karya yang ada di teknik sipil. Sebenarnya macam-macam sih, bukan cuman balsa doang. Tapi kita ada uji kuat tekan beton, terus ada apa lagi? Ada tender, ada juga macam-macam lah, banyak miniatur segala macam. Itu ada perlombaannya kita. Jadi bukan hanya di jembatan balsa doang. Oh, berarti kemarin yang masuk final itu karyanya apa tuh bentuknya? Kalau jembatan. Itu jembatan. Wih, keren banget. Berarti dicek gitu ya, kuat atau enggak gitu. Nah, jadi untuk cara pengecekannya itu sebenarnya itu jadi si jembatannya itu dikasih beban. Dikasih beban. Jadi seberapa kuat sih dia menampung beban kerikil itu. Nah, semakin dia kuat, nah itu semakin bagus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow. So, emang iya sih, gue juga suka ngeliat ada yang kayak di TikTok itu nggak sih? Nah, yang digoyang-goyang biar nggak jatuh. Nah, itu lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Kalau itu untuk ada dari rangka baja, ada dari
kayu juga, itu untuk ngetes kekuatan strukturnya. Oh, Biasanya itu oke. sih bangunan gedung ya, biasanya gitu. Bangunan gedung. Jadi bangunan gedung tapi diminiaturin, dibuat dari bahan baja atau enggak bahan Kayu. gitu. Berarti kemarin lomba prosesnya itu langsung buat di tempat. Enggak, Apa udah jadi bawa hasil? Bawa Udah hasil. Oh, bawa hasil tinggal presentasi gitu. nah betul. Oh, rame-rame ke Jember. Iya. Widih, kamu ikut? Rame-rame. Kebetulan gua nggak ikut. Nggak ikut. Ada acara kegiatan yang lainnya di Tapi himpunan. tapi anak-anak tim itu tuh anak-anak emang anak himpunan atau anak yang di luar himpunan. Khawatir kan ya, kita bukan anak himpunan yang pengen juga berprestasi, tapi nggak masuk gitu loh infonya. Itu anak himpunan apa di luar gitu? Ya, jadi kalau untuk mekanisme di kita ya di himpunan, siapapun yang mau ikut lomba itu diperbolehkan. Nah, biasanya di Himatsu sendiri itu sebelum kita mengikuti kegiatan itu kita mengadakan kayak tahap penseleksian di ada skala seleksi dulu internal. Nah, itu biasanya orang-orang yang mau daftar ikut lomba, nah itu kita seleksi terlebih dahulu siapa aja yang emang benar-benar kompeten di bidangnya. Oke. Nah setelah itu, nah baru nanti masuk ke proses monitoring. Nah di monitoring sama kita kan ada ibaratnya coach atau pelatih lah gitu ya. Pelatihnya dari atau alumni. Alumni. Oh, Kebetulan alumni. kita masih terikat dengan alumni kita, keren. masih ibaratnya masih inilah berkontribusi alumninya Oh, oke. gitu. Berarti dikasih tahu dulu lah ya ke Iya. anak-anak teknik sipilnya gitu kan. Benar Berarti banget. tahu dapet info apa sih info lomba itu tuh dari mana? Oh, kalau untuk info lomba sendiri kita tergabung di Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil seluruh Indonesia. Nah, kebetulan itu ada 17 wilayah dan kita di wilayah 6 Jabar Banten. Nah, jadi dari info itu kita dapat dari teman-teman mahasiswa teknik sipil yang lain, kita diskusiin di internal kita mau ikut atau enggak gitu lombanya. Nah, kebetulan kita punya waktu yang cukup lama untuk persiapan. Nah, baru kita eksekusi. Berapa tuh persiapannya berapa lama? Kan Kalau pasti untuk lama ya. Sebenarnya untuk persiapan emang cukup lama, hampir paling cepat itu sebulan, paling lama 2 bulan. Kemarin Nyiapin kemarin itu persiapan hampir 1,5 bulan. sebulan setengah. Emang rada Iya mepet sih. ya. Tapi kebayang juga sih susahnya ya. Nah, betul. Ngebuat bangunan gitu tuh gimana harus balance enggaknya gitu ya. Nah, kuat di atau jembatan enggaknya. sendiri kan juga sebenarnya ada strukturnya. Iya, Nah, itu iya. yang jadi Yang bikin susah. sebenarnya jadi rada permasalahan itu. Dari sambungannya segala macam itu harus diperhatikan. Karena itu menjadi faktor utama dalam menentukan kuat nggak nih jembatan untuk nahan kerikilnya gitu. Iya. Terus yang kemarin ikut berarti anak mahasiswa berapa tuh kira-kira? Campuran, ada yang semester berapa sih? Semester 7. Apa berarti masih ganjil? Nah, masih masih ganjil kan? Lupa dia. Ada yang angkatan 19. Nah, paling ini angkatan 19. Berarti semester 7 ya? Nah, semester 7. Semester 7, semester 5. Bahkan ada maba yang ikut. Maba ikut. Tapi dibimbing kan itu. Nah, dibimbing, dikasih tahu kayak gini. Nanti gitu. Tapi kan namanya kan maba ya, namanya maba masih kalau kuliahnya itu di kelas tuh masih awam loh. Masih Nah, iya belum benar. ini. Nah, Berarti justru dari situ pembelajaran yang nggak ada di kelas diimplementasikan dia di dapatkan. luar kelas. Nah, ini nih gitu. contoh mahasiswa berprestasi bisa memanfaatkan keadaan. Tapi gokil, berarti kemarin tuh senasional di Jember. Nah, ya lombanya senasional. Berapa tim itu lawannya? Hampir kalau senasional itu hampir 100-an ya. Wow, dan masuk final 3 besar. Nah, Wow, tepuk tangan dulu dong untuk tim Himatsu. kalau finalnya sih sebenarnya tahapnya itu dari 100 tim itu diambil 10 tim. Oh, dari 100 dulu diambil 10. Nah, 10 tim. Nah, nanti baru mereka diadu mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3. Oh, kemarin Himatsu juara berapa? Juara 1. Wow, gokil, tepuk tangan dulu dong Himatsu. Keren. Berarti
Berarti pas 100 itu lombanya masih online atau offline ke Jember itu? Nah, untuk tahap seleksinya biasanya kampus-kampus itu mengadakannya online. Kita dulu. ngirim prototipe jembatannya itu ke kampus penyelenggara lombanya. Oh gitu. Gitu ke Jembernya langsung. Keren. Jadi 10 besar itu baru langsung ke Universitas Jember. Tapi itu kan berarti kan butuh butuh biaya ya. Itu disupport dari kampus atau dari himpunan tahapannya? Untuk kita sendiri di skala himpunan. Ini kita jujuran aja, kalau enggak juga nanti siapa tahu didengar gitu kan. Kalau untuk biaya sendiri ada pribadi, ada dari kampus. Biasanya mah. Ini udah nyengir-nyengir nih, kayaknya ada sesuatu gitu di belakangnya. Gitu. Ya biasanya ketua himpunan tuh harus ini dulu ngeluarin duit dulu, nge-cover dulu. Nge-cover dulu. Nah, itu emang sisi jeleknya sih, memanage waktu itu jeleknya di situ. Iya, manage uangnya ya. Manage uangnya untuk ngajuin proposalnya juga terlambat gitu. Biasanya dari mahasiswa itu bukan cuma Himatsu doang, kayaknya himpunan lainnya juga bakal merasakan kayaknya ya. Benar. Dari uang pribadinya nanti baru digantikan oleh kampus, biasanya seperti itu. Kalau nggak menang pun ada 3 tim yang nggak menang kan? Itu di cover juga atau malah pribadi? Tetap di cover sama kampus tetap. Tapi di akhir. Nah, di akhir. Nah, itu rada nyeseknya di situ. Tapi emang mungkin ya kampus tuh ada beberapa proses ya. Nah, kan nggak mungkin dong kita Bu minta duit dong gitu mau Mbak, ya nggak mungkin kan, percaya atau enggak kan pihak kampus, kita ambil positifnya aja. Walaupun kita butuh modal ya. Nah, betul sekali. Oke, itu biasanya Himatsu motivasinya untuk ikut lomba atau emang tarik lomba itu kira-kira ada motivasinya apa gitu? Motivasi ikut lomba nih? Iya. Sebenarnya emang lu nggak ikutan gitu, nggak nyoba ikut gitu? Apa pernah ikut? Gue itu pernah ikut di beberapa lomba. Oh, lomba lain. Lomba lain. Nah, sebenarnya bukan cuman di Jember doang, kita juga banyak. Pernah. Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu tingkat regional Jabar Banten. Nah, itu kita mendapatkan juara 2 lomba LKTI. Wow, tepuk tangan dong. Lomba karya tulis ilmiah itu di bidang sumber daya air. Kita mengkaji tentang sumber daya air yang ada di desa. Gue lupa nih desa mana. Pokoknya desa mana tuh? Di Ciamas sana. Berarti benar-benar meneliti dulu ya. Nah, benar. Nah, kita terjun langsung ke desanya. Itu jadi permasalahannya ternyata sumber daya air katanya yang jadi masalah. Kita teliti di situ. Tapi keren sih sampai dapat juara 2. Tapi emang bener, gue tuh sering lihat di Unsera Jawara anak teknik itu banyak banget loh. Iya. Kayak aktif banget ikut lomba-lomba berprestasinya. Betul. Berarti departemen prestasinya tuh jalan terus ya? Ya alhamdulillah jalan terus. Kalau nggak jalan mah gua sikat nanti. Langsung lo tabok gitu ya satu-satu gitu ya. Oke, kalau biasanya kan lo sebagai ketua himpunannya gitu, ada dengar keluhan-keluhan nggak sih dari mereka yang kesulitan ikut lomba? Biasanya itu keluhannya apa? Biasanya keluhan dari peserta sih emang budget ini ya, gitu ya? Budget sih. Tapi kalau ke Jember kemarin didanai nggak langsung? Apa sendiri transport? Mau jujur atau mau bohong? Kita jujur, kita terbuka. Lagi bulan Ramadan kan ya, nggak boleh bohong. Iya benar-benar. Kita sendiri? itu pakai dana pribadi dulu. Pakai dana pribadi. Ke Jember jauh. Ya, lumayan 3.000. Per orang? Enggak, sekali berangkat 3.000 habis. Iya ya itu. Itu belum sama hotel juga? Belum sama penginapan belum. Biasanya kita namanya juga mahasiswa ya. Iya ya, kesekret-sekret di situ ya. Kesekret-sekret di himpunan yang lainnya gitu, numpang tidur gitu. Aduh kasihan banget. Perjuangan. Perjuangan banget. Iya itu perjuangan untuk membawa nama baik kampus lah gitu. Sih. Tapi emang mungkin bisa jadi perbaikan lah dari pihak kampus. Siapa tahu. Apalagi kan itu jauh loh. Kalau jauh tuh semoga aja bisa lah ditutupin dulu dari kampusnya ya. Nah, bisa kebetulan juga kita juga pas udah dapat juara, kita sampein ke kemahasiswaan dan alhamdulillah langsung dibantu sama kemahasiswaannya untuk ongkos baliknya. Tadinya nggak bisa balik gitu. Benar. Tadinya duit tuh udah habis posisinya. Jadi kita bingung nih.
Waduh, ini gimana? Sedangkan hadiah lombanya itu nggak bisa cair pada saat kita mau balik itu. Jadi nunggu 1 mingguan lah dari acara itu baru cair. Ya nggak mungkin 1 minggu stay di sana gitu. Betul banget. Aduh, emang ya mungkin kesulitannya dari budget gitu ya. Nah gitu ya, benar. Dari proses lainnya. Oke, ada harapan nggak untuk Himatsu di kedepannya atau lomba selanjutnya gitu lah? Mungkin. Atau untuk kampus gitu harapannya boleh mungkin gitu ya. untuk ormawa yang lainnya nih ya. Mari kita sama-sama ibaratnya tingkatkanlah prestasinya. Iya gitu. benar, biar nggak cuma anak Himatsu gitu kan. Di segala bidang kayak ibaratnya manajemen atau apapun di luar ke teknik sipilan atau yang banyak lah jurusan-jurusan yang lain. Nah itu supaya emang Unsera ini kedongkrak gitu, walaupun emang Unsera itu udah terkenal gitu kan. Udah terkenal apalagi di regional kita. Nah di regional. Di Serang, Cilegon, di Banten. Nah gue pengennya itu naik level senasional maupun internasional apalagi. Gitu ya. Oke, iya benar gitu. sih. Kita berharap banyak sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Unsera karena sebenarnya banyak banget bibit-bibit bobotnya. Cuma nggak kelihatan. Nah bener, kadang-kadang mereka itu masih malu-malu kucing gitu. Harus dipancing-pancing dulu. Ayo ikut. Ayo padahal dia nggak pede gitu ya. Padahal dia dari sisi nggak kepedean dia tuh punya gitu, basicnya ada. Jadi mungkin bisa lah anak himpunan buat narik ya, biar betul. dia mau banyak banget mahasiswa berprestasi yang terjun langsung. Oke, Ray, thank you banget. Ini waktu telah habis untuk segmen ini. Tapi Ray jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen selanjutnya dan ada guest star lagi. Ini kan tadi dari Himatsu, kita akan move to komunikasi. Alhamdulillah komunikasi juga ada prestasinya. Boleh. So, some people jangan kemana-mana, tetap di Bukber. Puasanya serius, bukannya bercanda. Puasanya serius, bukannya udah selesai. Oke, tadi udah dari Himatsu dan berharap juga untuk himpunan lain, untuk jurusan lain punya prestasinya masing-masing. Dan sekarang kita akan memanggil dari jurusan ilmu komunikasi. Wow, tepuk tangan dulu sebelumnya. Tepuk tangannya kecil karena kita belum manggil ya. Kita belum manggil gestar ya. Nah, dia ini anak ilmu komunikasi, biasanya basicnya paling ya entah di perfilman atau dan lain-lain lah. Dan dia menang di film festival, Festival Film Banten, juara ya, juara 1. Oke, langsung aja kita panggil Aldi Putra. Aldi Putra ya deh. Halo Brody, silakan duduk. Oke, tadi rencananya bukannya duduk yang mau di bawah ya? Gua nggak jadi. Nggak jadi, takut nggak lucu. Oke, tadi gue udah tahu duluan namanya Aldi Putra, tapi untuk basa-basi kenalan dulu. Halo warga Unsera TV Mania. Nama gua Ahmad Aldi Putra, bisa dipanggil Aldi, dari semester 6. Semester 6, Ilkom. Konsentrasi apa? Broadcasting dong. Kita sekelas Brody. Ya keren banget, kemarin ikut lomba di Festival Film Banten. Itu filmnya, itu proses pembuatan filmnya berapa lama? Sebenarnya proses pembuatan film itu hamin 2 pengumpulan. Hah? 2 hari? Iya, syuting 1 hari, 1 hari lagi editing, malamnya langsung digas, diupload. Wow, gokil banget, tepuk tangan dulu dong. Enggak, ini bercanda. Enggak, beneran. Beneran 2 hari? Itu kan pembuatan naskah hamin 3 ini anak-anak pada ngajak, ayo ikutan lagi Festival Film Banten. Akhirnya dibuatlah hamin 3 si naskah, jadi lempar ke grup yang ngembangin semuanya. Wow. Gitu, ditambah kurang kru dan anak-anak lagi pada di Bandung, akhirnya yang produksi Tapi menang. Menang, gokil banget.
Itu filmnya apa judulnya? Judulnya sebenarnya judulnya Ngadodod awalnya. Apa? Ngadodod. Ngadodot. Ngadodod itu kayak satu kesenian yang hampir punah di Pandeglang. Cuman akhirnya karena kita pengen nunjukin petualangannya kan, jadi kita ganti namanya jadi Asing. Asing. Iya. Asing stranger. Asing. Ya, oh gitu. Tapi ngambilnya tentang Budaya, petualangan, persahabatan. tapi keren banget coy, 2 hari. Kayak gokil banget gitu tuh. Berarti Iya. itu mengatasnamakannya apa tuh? Kampus kah atau di luar? Komunitas, Oh, kalau komunitas. itu ya. Komunitas. Oke. Apa komunitas apa? Menes Film. Menes Film. Hai Menes Film. Kekurangan kru kan boleh rekrut saya atau di bawah ini yang mau daftar. Iya. Unsura TV berbakat semua. Oh, Unsura TV cabut ya? Iya. Atau enggak dong? Unsura TV aja langsung ikut lomba gitu. Kayak nanti next di akhir tahun ini kan ada lagi November. Ada. Unsura TV harus produksi sih. Nah, harus sih. Harus produksi sih, bener. Iya. Berarti kemarin lo membawa dari Menes Film, tapi itu bisa lo jadikan apa ya, dikembangkan lagi ketika di kampus, sharing lagi ke teman-teman di Unsura TV. Dan kemarin lo krunya jadi apa? Gua jadi kameramen dan editor. Jadi terus Dua. ngambil talentnya dari mana tuh? Nah, ada yang lucu nih. Apa? Sebenarnya talent tuh kita ngerekrut dari H-3 dari pembuatan naskah langsung dipikirin si talentnya bakal siapa, terus ada rekomendasi pakai si ini aja nih, oke kan? Nah pas udah dikontak, besoknya syuting, nginep dulu sehari, udah nginep sama kita, jadi ada talent cewek gitu, udah nginep, terus si talent ini tuh nggak bisa, Udah nginep tapi nggak bisa. paginya nggak bisa pengen Dia balik. jadi pemeran Pemeran utama, Iya. Terus nggak bisa gara-gara dia tuh kayak temennya dari Bandung pulang ke Pandeglang, jadi pengen reuni gitu, Ya Allah. jadi mendingin reuni, kayak gitu. Akhirnya ya bingung kan, udah reading naskah sama si Dia gitu. Akhirnya ya udah kita pakai talent kru yang ada, kita langsung ambil, lu aja jadi talent, lu aja jadi ini gitu. Walaupun bukan basic dia gitu, tapi tetap gitu. Tetap. Oke, berarti lo di Menes Film tuh udah berapa lama? So far sih setahun lebih, 2 tahun. Tapi Setahun lebih. pembuatannya gercep sih ya. Parah. Karena kan yang penting mah buat dulu aja. Masalah menang enggaknya belakangan gitu. Tapi keren sih lo bisa langsung implementasiin sih. Unsura TV harus sih produksi sih. Parah, ya. harus banget. Harus banget Harus gitu biar banget. kita majang di Unsura Jawara gitu ya. Iya. Menang film apapun itu. Tapi untuk apa sih penilaian yang kemarin lo bisa menang dengan 2 hari 3 hari itu, penilaiannya tuh diambilnya dari mana sih? Kok bisa menang gitu tuh? Pasti kan banyak banget dong di Sebenarnya yang lain lebih maksimal gitu. Aspeknya banyak ya. Kayak kita dapat nominasi di film terbaik kategori mahasiswa, Film pembuatan musik terbaik, terus naskah terbaik. Jadi 3 Jadi 3 nominasi. Cuman yang menang film doang Oh, film doang. gitu. Oh, berarti kalau pembuatan musik terbaik itu musiknya dibuat sendiri? Musiknya pure sendiri, nggak Tag sendiri? ngambil. Iya, ngetek sendiri, dibuat sendiri. Jadi sorenya itu pas udah syuting 1 hari, Iya. pokoknya sorenya mau diupload, akhirnya dapat perpanjangan jam kan sampai jam 12 malam. Oh. Nah kita gas buat musik dari siang sampai sore. Ini gokil banget sih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi, wow. Agak kaget ya, kayak maksudnya dengan jam-jam terbatas, tapi biasanya orang kayak gitu tuh yang dadakan-dadakan gitu tuh yang maksimal ya. Tapi keren banget filmnya bisa berhasil juara. Terus yang membekas lah selama syuting dan selama pemrosesan itu apa? Yang membekas ngerasa lo kayak pas menang tuh, waduh perjuangan gue gitu. Ini perihal kendala sih, Apa soalnya hujan. Oh, Dan kayak di naskahnya ini kita tuh bakalan pakai tempat A di siang hari. tempat A lah gitu bisa, latarnya. iya, ternyata nggak bisa, hujan. Akhirnya hampir 50% si naskah itu ada perubahan lah. Yang harusnya siang jadi malam. Diacak lagi gitu. Iya. Oh gitu. Iya sih ya, kan bikin kayak gitu kan untuk lighting siang malamnya latarnya agak susah. Berarti kalau malam bekas hujannya itu kelihatan nggak tuh?
Kelihatan. Kelihatan. Ada dikit-dikit. Mendukung lah ya suasananya. Iya, akhirnya ada perubahan yang harusnya scene siang jadi scene malam. Sebenarnya harusnya scene siang, cuman karena hujan kita nungguin nggak reda-reda, akhirnya dilanjut ke malam. Ya udah, mau nggak mau kita syuting malam hari, dan itu nggak dibuat siang, Enggak, tetap langsung malam malam aja. Iya. Oh gitu. Itu filmnya idenya dari mana? Sebenarnya idenya tuh spontan Dadakan gitu tuh. dadakan, karena kan kita tuh mikir kalau ngebuat film tentang budaya pasti kan orang taunya budaya Banten yang gede-gede doang kan. Iya, yang kayak apa sih, Badung, vihara. Iya. Jadi itu tuh udah kebanyakan. Iya, Jadi iya. kayak Mainstream mainstream lah aja. ya. Dari tahun ke tahun buat film itu ya gitu-gitu aja, walaupun ada perubahan cerita yang berbeda gitu kan. Tapi kita tuh pengen beda. Jadi kayak pengen apa yang ngebangkitin budaya yang udah hampir punah gitu. Sekalian ngenalin juga gitu. Itu namanya ngadog-dog. Ngadodod. Ngadodog. Iya. Apa ngadodog itu kayak gimana? Ngadodod. Ngadodon. Dodod. Ngadodod. Apa sih, bingung banget. Ngadodon. Ngadodon itu apa? Dodod. Dodot itu apa? Dodot tuh kesenian kayak misalnya petani habis panen gitu. Jadi kayak ada alat acara musik. Berarti kan tag-nya langsung harus siang dong kalau kayak gitu. Iya, harusnya siang. Cuma kan Hujan karena hujan. itu. Nah, Lumpur gitu segala Iya. macam. Akhirnya ya udah malam. Kendalanya tuh membuahkan hasil ya, keren banget, tepuk tangan. Selain kendala dari hujan itu ada lagi nggak? Sama tadi ya, talent itu. sebenarnya awalnya juga nggak gimana ya, ikut-ikut festival Banten yang sekarang tuh niat nggak niat. Karena kan kita fokus produksi film buat ke Bandung kan. Oh, tadinya Buat- menit iya. ke Bandung. Tapi Ke diikutin Bandung. nggak ke Bandung? Di Bandung fix, karena kan itu ngebantuin tugas TA kan. Nah yang kita bingung tuh, itu kan tanggal 26 November apa September gitu, malam anugerahnya. Jadi bertepatan dengan film kita di screeningin di Bandung. Di Bandung. Jadi lo dateng nggak tuh? Nah jadi gue bingung nih, Terus? antara gue datang ke malam Bandung? anugerah apa ke Bandung, karena kan pertama kali nih debut film gue di Bandung. Iya. Terus? Ya, jadi kayak Datang terus temen gue ngeyakinin datang aja di Cilegon, kita pasti menang kok. Dari naskah dari ininya udah pede lah, pede mampus menang. Akhirnya ya menang. Keren sih, keren. Itu berapa lama durasinya filmnya? 5 menit 30 detik karena itu maksimal. Oh, maksimal. Itu lu tahu info kayak gitu dari mana? Apa emang taunya mepet juga? Taunya udah lama sih, cuman kan ada yang iya, kendala-kendala produksi ya, anak-anak pada ngaret. Terus kan kita juga bingung, sebenarnya banyak kru juga tapi pada kuliah di Bandung, pada masuk. Jadi yang bisa produksi ya cuman gua, ada temen gua sama sisa-sisa yang ada di Menes doang. Sisanya pada kuliah di Bandung. terbatas gitu ya. Iya. Oh, berarti emang circle lo lingkupnya yang emang biasa produksian film. Mm. Dan lo salah satu anak Unsera di Menes Film. Anak Unsera. Satu-satunya. Satu-satunya. Dan lo harus banget nih kembangkan di Unsera biar banyak banget bobot-bobot di Unsera. Ya di Unsera belum ada ya yang dari Unsera TV atau Himakom gitu. Apa tuh? Lomba, tapi atas nama Unsera gitu. Aduh kurang tahu tuh saya. Kayaknya belum ada ya? Mungkin. Belum ada, berarti lo nih harus mencetuskan gitu ya. Hmm. Ada Wakahim di sini, Wakahim bisa kali diproses gitu ya. Aman-aman. Bisa dong habis ini. Ya atau mungkin lo rencananya pengen ada lomba lagi gitu selain di Festival Film Banten sama Bandung kemarin. Paling Ada kita sekarang lagi submit ke festival-festival lain ya. Oh, Kemarin ada banyak berarti ya. iya, kemarin masuk seleksi di festival film bulanan. Jadi kayak se-Indo gitu. Kita masuk seleksi. Nasional gitu. Terus ada festival film Lampung kemarin juga masuk juga seleksi, tapi ya belum rezeki kali ya. Belum rezeki. Ya nggak lolos. Belum aja gitu, nanti langsung Festival Film Nasional aja gitu ya. Amin. Amin. Tapi bawa nama Unsera nih, diajak teman-teman Unsera. Pengennya gitu sih. Iya. Pengennya. Karena Nanti deh. karena biasanya emang rata-rata ya di Unsera itu bawanya dari luar ya, komunitas luar. Padahal tuh sebenarnya banyak loh. Parah. Banyak banget yang berprestasi di Unsera cuma nggak keluar. Nih mungkin bisa kali ya buat lo yang jago main film bisa di link di bawah ini. Parah. Biar langsung ikut gitu ya setelah ini gitu. Oke, atau mungkin lo ada harapan nggak? Harapan buat gua apa buat apa? Buat kampus boleh,
Tapi sebelumnya kan itu lo dari luar lah menang. Ah, Lo sempat apply ke kampus gak? apa? Untuk entah pengen dapet pengakuan lah, setidaknya apresiasi atau ada pengakuan entah berupa apa gitu. Kemarin sih sempet ngirim Sempat. ini ya, Apa ya? ngirim sertifikat. Oh, gitu. sertifikat. Ke Kaprodi. Ke Prodi. Terus Lagi diurus sih. sampai sekarang Belum. alhamdulillah. Menangnya bulan apa? Menangnya 2022 Bulan September. September. Tapi ya emang kendalanya seperti itu. Iya, pengurusan. namanya. Mungkin emang banyak banget list prestasi ya. Jadi Iya. agak bingung kali ya kamu. Parah. Aduh, kok agak pinggir jurang ini. Tapi semoga aja ya di next nanti bisa dipermudah. Mungkin itu kali ya yang mempersulit mahasiswa untuk ikut lomba. Menurut lo kenapa tuh? Ya sulit juga, itu tuh butuh modal juga loh. Butuh modal, apalagi kita kalau misalkan ikut lombanya bawa nama kampus. Mending bawa nama sendiri gak sih? Iya. Nah, itu jadi ya mungkin ya harapannya harapannya ini bisa ada yang bawa nama kampus, mungkin lo atau Unsera TV atau mungkin himpunan lain itu bisa, ya nggak? Ya, amin. Oke, thank you Aldi. Ya sebenarnya masih ada waktu, cuma gue mau ngasih tahu nih, lo udah punya oleh-oleh belum Kebetulan belum buat nih. lebaran? Kayak ini menarik deh. Coklat Melati ini apa nih? Coklat ini nih ya, ini nih. Gue orangnya pecinta coklat parah. Makanya dari tadi sebenarnya mata dia tuh udah ngelirik-lirik gitu loh ke Oh. sini. Nah ini nih sebenarnya UMKM dari mahasiswa Unsera Semester berapa BTW? semester 2. Kebetulan anak Ilkom. Gokil, namanya Mei. Ini ada tulisannya ya, kita mau nyontek dulu. Maulida. Maulida _real. Ini juga di Madin Samelati _official bisa ya. Bisa beli juga di Tokopedia dan Shopee. Ini keren banget. Dari lo tadi ngambil budaya Banten. Budaya Ya Banten, kan? yes. Ini ngambil dari singkong. Jadi bisa dijadiin gipang. Ini singkong. Singkong ini singkong. Ini dalamnya singkong. Singkong coklat. Ini juga coklat singkong juga, kemasannya juga bagus banget. BTW berapa harga satu? Ini lumayan ya buat lo yang buat Berapa? oleh-oleh buat mertua ya. Buat lebaran. Ini 35.000. Ini berasa gue yang jualan ya. Ini 35.000, ini juga 20.000, bisa lo beli Murah di Tokopedia. dong, Ih, murah support banget. UMKM. Buat lebaran. Iya. Kayak kita bikin hampersnya. Iya, sekarang tuh udah nggak zaman, kongguan tuh udah enggak sekarang. Emang harus melatih coklat singkong ini. Kongguan kan isinya juga singkong kan Iya. ya. Nah, kita lebih baik lagi nih, Iya. di singkongnya dicoklatin. Udah gue geser kongguan sekarang, Apalagi gua ini produksinya. Gipang kan dari ketan ya. Mm-mm. Bisa di ketan, ini dibuat dari singkong. Jadi Oh, keren ini banget. kreatif sekali ya. Iya, Parah. anak Ilkom ternyata selain buat film, buat singkong juga ya. Oke, lo mungkin nanti balik dari sini boleh ngambil salah satunya buat Ini sih oleh-oleh. the best, menurut gue ini enak banget. Buat ngedit ya. Nanti Buat pas ngedit. abis buka puasa gue makan ini. buka puasa apa Berbuka buat dengan yang manis kan? Iya. Ini kan manis nih. puasa Puasa dong. atau lagi halangan? Enggak, gue puasa. 30 hari ya. Harus 30 hari. Oke, some people thank you. Ini waktunya udah habis. Kita next masih ada segmen dosa. Jadi buat lo yang masih kepikiran dosa-dosa apa, lo bisa langsung aja input di story Instagramnya Unsera TV. Bisa isi linknya ya atau di bio Instagramnya Unsera TV. Harus. Dan jangan kemana-mana some people, tetap di Bukber. Puasanya serius, bukannya Bercanda. halo some people, masih di Bukber. Puasanya serius, bukannya Bercanda. Oke, sini kita udah langsung mendatangkan dua guest star yang tadi udah kita ngobrol banyak banget. Ada Aldi, ada Ray kan? Alip. Kalau Rema bagusan. Ray Alip gitu ya. Oke, jadi kita mau ke
Misi bang teh. Siapa nih ya tiba-tiba Waduh, datang? ada apa? Nih, ini ada takjil nih. Takjil. Oh iya, udah jam berapa nih? Bentar Sudah lagi, jam 5:30. bentar lagi buka kan? Buka. Apa ini? Ini pertama nih, ada es coklat. Namanya es coklat Bujang Ratu. Kalian bisa dibeli nih, ada IG-nya juga namanya es coklat _ Bujang Ratu. Di mana IG-nya di bawah? Di sini. Sini. Oke? Kamunya masih bujangan nggak? Iya. Yang jalan. Ini yang Nih, jalan guys. jadi di sini ada 2 tipe nih. Ada yang small, ada yang large. Nah, Dua aja bang. jadi Nih, bisa kita- dibanderol harga 5.000 sampai 8.000. Ini yang 8.000 yang ini. Iya, ini 8.000. Ini yang kecil jadi berapa? Goceng. Goceng. Mantap. Terus ada Ini satu lagi donat nih. ya? Ada donat. Oke. Donat apa namanya? Donat bomboloni. Jadi donat bomboloni dari dapur Degeria. Jadi kalian bisa cek kayak gini juga nih. Dapur Degeria. Dapoer _ Degeria. Emang agak susah sih namanya. Apa makanan apa ini? Ini donat. Donat bomboloni. Gak kelihatan itu donatnya tuh. Oke. Dalamnya apa? Dalamnya ada rasa coklat. Kalau Iya, bisa rasa- nyobain rasa mau gue coklat cobain ini doang. sekarang. Nggak, kita. Waduh, kita jangan buat dong. takjil, Oh, buat jangan takjil. nih, jangan Sabar. dicobain sekarang kak. Gue pengen nyobain tapi tanggung nih. Berapa menit lagi nih? Enak ya dipaduin donatnya sama es coklatnya. Wah, enak banget. Apalagi donatnya rasa coklat ada topping keju. Enak banget. Ini es coklat. Boleh Oke. boleh ditaruh buat gestar kita. Makasih Silakan banget ya. Bang Ju. Ini udah kayak bujang ratunya ya. Iya. Ini nampannya di bawah lagi say. Oh, Nampannya di di bawah bawah lagi. Nih. Parma biarin aja. Emang Mutiara TV ini the best ya. Iya. Buat starnya disediain makanan loh. Disediain Betul bukaan. sekali. Nih ya guys, ini sama kayak coklat. Ya, Bang. Singkong coklat ini. Thank you banget Ju. Udah Iya. badai banget rambutnya. Makasih, Terima kasih makasih. banyak. Iya. Ini nitipnya jangan dimakan duluan ya. Bentar Oh lagi iya buka. iya. Nanti kalau udah buka kabarin ya. Oh iya siap. Oke. Nih UMKM yang tadi di Re, jadi ini UMKM kampus mahasiswanya, jadi selain berprestasi di luar kampus juga berprestasi dalam berbisnis. Wis, mantap. Gokil, Cuan-cuan gokil, gitu ya. Iya, kita bantu lah. Jadi buat lo anak Unsera kalau mau order bisa banget. Ini udah lezat banget ya. Gue udah gak kuat sih sebenarnya. Ini perut gue udah mau ngomong nih sebenarnya. Ah, udah ngomong loh, coba mic-nya taruh di perut. Jangan nanti kedengeran nanti. Oke, langsung aja kita sekarang sebenarnya lagi di segmen dosen. Mungkin lo Aldi udah tahu belum? Dosen. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Dosen itu apa? Dosen itu adalah dosen netizen. Di dosen ini kita mau menguak lah dosa-dosa para netizen di bulan Ramadan tuh ada apa aja. Nih gue mau bacain yang udah masuk di NGL kita. Oke. Mungkin lo relate atau lo mungkin punya dosa lain boleh sharing kita. Oke. Ini yang pertama, dia ngaku dosa katanya. Kebetulan waktu itu Ramadan tahun lalu gue tuh nguap ya, gara-gara ngantuk lah. Pas nguap ternyata mulut gue kemasukan nasi padang 2 bungkus. Wow. Itu sih niat ya. Nguap konsep. Nguap apa? Terkonsep parah. tuh. Masa 2 bungkus langsung gitu, terus kata dia batal gak ya? Oke nanya gitu. Enggak sih. Gak sengaja. Nggak sengaja. Gak sengaja kan namanya nguap itu gak sengaja ya. Kita dihilang sadar gitu. Oke, lanjut. Nih yang kedua ada pas Ramadan hari kedua kemarin, gue tuh nonton film. Oh ini bahaya banget nih. Waduh. Apa? Ini bukan film lo di. Ini film, mungkin lo bisa produksi nanti. Film dewasa. Waduh. Dia nonton siang-siang. Pekop. Film Pekop. Pekop. Ya, Pekop lah. Nontonnya tuh pakai satu tangan. Hah? Maksudnya nonton pakai satu tangan gimana nih? Oke. Satu jari. Gimana gua nggak ngerti. Mungkin nontonnya pakai tangannya ditutup ya, satu tangan. Matanya kebuka. Kira-kira batalnya setengah nggak ya kayak? Dia nanya gitu. Lo pernah nggak pas bulan Ramadan? Pernah. Kalau malam bisa nggak sih? Malam. Jadi biasanya kok kalau laki-laki tuh biasa sih Kenapa? mandinya tuh suka pagi. Iya. Sebelum sahur. Nah, itu patut dicurigakan itu sebenarnya. Iya parah. Jam Jam 2 tuh sebelum azan subuh tuh. Tapi kan Ramadan ya. Ramadan kan bulan suci, apa nggak kotor gitu ya?
Apanya tuh? Apanya yang kotor? Kotor apanya? Nggak, gue nggak ngerti, oke? Gue tuh bukannya nggak kuat godaan kayak gini, gue kuat banget. Tapi nggak kuatnya? Godaan cewek-cewek di TikTok. Waduh. Berarti FYP lu yang masalah. Parah, rusak. Iya, FYP-nya FYP sih. gua masih, aduh. Apa isinya? Sama cewek-cewek 11 sih, joget. Bre. Apalagi yang dasteran transparan gitu tuh. Aduh, ini takut. Gue sebagai Apalagi yang kita. ketat-ketat tuh. Aduh. Nggak guys, ini kita bulan Ramadan. Waduh. Cut. Ini dosanya langsung terkuak. Padahal bentar lagi nih ya. Ini sayang nih ya, 15 menit lagi. Sayang banget kan kita nanggung. Oke, udah langsung aja, itu udah berdosa banget netizennya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Dan sekarang untuk closing, gue mau nanya lah, kesan pesan lo dipanggil ke sini atau pesan untuk kampus, harapan ke depannya. Mungkin dari lo dulu, Rey. Pesan-pesan gua Ya, untuk apa nih? Untuk siapa? Untuk kesan dulu deh, Oh, kesan dulu. kesan Kesan gua ucapin dulu ya, terima kasih nih Thank kepada Unsera TV yang udah ngundang gua, yang udah ngundang Himatsu untuk podcast di sini. Itu suatu kebanggaan bagi Himatsu sendiri. Nah, terus untuk pesan gua untuk mahasiswa di Unsera untuk tingkatkan lagi prestasinya dan semoga lancar di bulan Ramadan ini, tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Tapi sorry ya, Himatsu datang ke sini no budget. Kampus belum sponsorin. Waduh. Kampus belum sponsorin. Halo Pak Rektor, Pak Rektor. Siapa tahu kan ya. Pin gitu, aduh, sebut merek. Oke, buat Aldi gimana kesan-pesannya, Di? Sebenarnya kesannya tuh kesan dulu ya. Iya, boleh. Kesannya sih seru ya. Jadi kayak bulan Ramadan gua ada aktivitasnya dan ditambahkan. Biasanya cuma scroll TikTok godaan besar ya. Gua pesantren kilat. Masya Gua Allah. ngajar juga di sana. Ngajar apa tuh? Ngajarin nggak bener. Tapi ya akhirnya Ramadan gua ada aktivitasnya gara-gara ada Unsera TV lah. Oke. Gitu. Pesannya apa ya? Pesan untuk kampus ya? Boleh pesan kampus buat mahasiswa, buat kita. Yang saya harapkan sih dengan adanya lab fotografi nggak cuma ada tulisannya doang sih, ada isinya di dalamnya. Oh iya. Cuak. Sipil nggak ada apa-apanya. Emang beneran gak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya. Mungkin Ada nanti apa-apa. kan, Belum. Nanti. Belum. Kan Kata Abi Kamil sih nanti pertengahan tahun. Pertengahan tahun. tahun kapan? Nggak tahu ya. Tahun kapan? Pertengahan tahun tuh bisa tahun 2030 gitu. Oke, mungkin bisa dipercepat. Iya sih, masih kosong segala macam. Gedung C juga belum ini, apalagi naik lantainya capek kan? Aduh, Puasa Parah, lantai parah. 4. parah sih. Bisa kali liftnya diproses. Hey, thank you banget buat Ray, buat Alif, Sama-sama. buat Aldi udah datang di acara bukber. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita lanjut netizen dosanya nanti ya, dosennya. Karena 15 menit lagi kita buka, ditemenin dengan es tadi apa, Juju? Coklat. Es bujang ratu. Ya, Es coklat bujang ratu. bener ini es coklat, tapi es coklat bujang ratu. Ada Degria juga, donat dari Degria, dan ada singkong coklat dari Melani Maulida. Oke, thank you. Dan buat some people jangan kemana-mana. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan tunggu bukber di episode 3. Bukannya salah. udah mau buka ya, jadi awalnya pengen Udah mau 2 episode masih salah. hostnya masih trending. Oke. Oke, masih ada di episode selanjutnya. Puasanya serius, bukannya? Bercanda.